Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya awali dari ayat saja biar ngaji beneran mumpung ada gambarnya saya. Ini saya ambil, kalau ayat tentang prasangka itu ya pasti biasanya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiram minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya mungkin ini kalau di banyak tafsir yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa ya. Kalau kita berprasangka baik ya tidak. Kalau kita berprasangka buruk pada orang baik itulah dosa namanya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukannya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Dan jangan saling menggibah, jangan saling menggunjing. Ini menarik, ini 3 rangkaian perbuatan buruk jadi satu, karena memang biasanya gandeng. Orang itu kalau sudah berprasangka buruk, biasanya terus tajassus, nyari-nyari jeleknya. Kalau sudah dapat jeleknya, terus dipakai bahan ghibah. Makanya di ayat itu setelah melarang kita banyak berprasangka, kita dilarang tajassus. Dilarang neliti-neliti salahnya apa pada saudara-saudara kita. Nah, kalau hari ini kan mungkin caramu neliti kan kamu melacak jejak digitalnya. Wah, ini kemarin pernah posting apa? Wah, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita teliti sampai detail. Itu namanya tajassus. Kalau dalam agama termasuk perbuatan tercela. Nah, setelah tajassus mencari-cari kesalahan, biasanya lanjut dengan ghibah. Wah, jadi bahan ngerumpi, bahan gosip. Kalau yang tentang gini-gini saya tidak menguraikan panjang, kalian sudah biasa. Jadi uraiannya di pengalamanmu masing-masing sudah. Apa itu prasangka, apa itu tajassus, apa itu ghibah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori filosofi-filosofi dan beberapa wawasan psikologis tentang prasangka. Bismillah, nah ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif.
Jenisnya banyak, mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan, sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah wadune iri sama saya. Itu saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja, biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini, misalnya kok ketemu orang pinter, orang alim, nah mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua, wah orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah orang ini enak ya amal sedekahnya mesti banyak, kalau saya buat makan saja pontang-panting apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi
Ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman, terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya, itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action. Tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Jadi apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentari netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai. Baik, ini contoh saja ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.